Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, seizin Allah Jalla wa Ala, kita berkumpul kembali untuk bisa mempelajari, menimba ilmu, menuntut ilmu, yang dengannya mengantarkan kita ke dalam surga, yang dengannya menjadi perantara kebaikan, yang dengannya amal-amal soleh kita bisa amalkan. Karena semua amalan harus berdasarkan ilmu. Karena semua perbuatan harus berdasarkan hujjah. Bagaimana seorang mukmin berjuang di dalam menuntut ilmu di saat Islam menjadi asing di negeri kita, di saat bahasa, yaitu bahasa Arab, dikesampingkan, bahkan diremehkan, di saat orang-orang yang menegakkan sunnah dianggap radikal, di saat orang-orang yang berjuang di dalam menuntut ilmu dianggap ilmu yang kurang berguna. Saat itulah Islam terasa asing. Sebagaimana awalnya asing. Semua yang terjadi pada diri kita adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berkumpulnya kita di sini di dalam menuntut ilmu. Kita dituntut untuk mengetahui skala prioritas, terutama di dalam ilmu bahasa. Skala prioritas dalam ilmu bahasa kita, yaitu bahasa Arab, yang saat ini kita pelajari adalah untuk bisa mengangkat kebodohan pada diri kita, dalam agama kita, dalam syariat kita. Berbagai macam ritual-ritual yang mengatasnamakan Islam bertebaran di mana-mana. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala
mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Lau kana, jika, kalaulah perkara yang kita katakan adalah sebuah kebaikan, ritual yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, lasabaquna ilaihi, maka sungguh mereka lebih dahulu mendahului kita dalam masalah kebaikan. Kalau saja itu adalah perkara yang baik, laukana khairan, kalau saja itu adalah perkara yang baik, apa saja yang kita katakan baik di bulan Muharram, ada namanya Lebaran Anak Yatim, baik. Di bulan Muharram ada katanya hari Sura, bulan Sura bagi tradisi kejawen, hari sial dan lain sebagainya, ya, dan memperingati kematian Husain bin Ali Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Apabila itu adalah sebuah kebaikan, la sabaquna ilaihi. Sungguh mereka, nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sudah melakukan kebaikan yang kita anggap itu baik. Maka di dalam syariat Islam ada ketentuan. Seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk memahami ketentuan tersebut. Dan ketentuan tersebut menggunakan bahasa penghuni surga. Bahasa yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan makna dan berbagai macam, ya, keutamaan dari bahasa tersebut. Sehingga menjadi sebuah kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk bisa paham. Dan pemahaman itu bukan dari atau hasil yang didapatkan, ya, melainkan hasil tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, kita ikhtiar, kita berdoa, meminta kepada Allah pemahaman, dan kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hasil di tangan Allah. Ya, dari pelajaran kita selama ini mungkin ummahat di kelas ba ada yang berbeda pemahaman, ada yang tingkat pemahamannya sudah bagus, ada yang mungkin baik, ada yang kurang, ya, maka jangan berkecil hati. Karena yang memberikan pemahaman bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan kiainya. Tapi yang memberikan pemahaman siapa ummahat? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih. Kita hanya mengikuti prosesnya saja. Bagi ummahat yang mungkin merasa kesulitan, kita akan evaluasi. Dan jangan menutup pintu kebaikan. Ya, dengan apa? Dengan meninggalkan majelis ilmu. Karena meninggalkan majelis ilmu sama saja kita memelihara kebodohan pada diri kita. Maka seyogyanya seorang mukmin berusaha mengikuti prosesnya. Paham tidak paham, yang dinilai Allah adalah proses, bukan hasil. Ya. Kalaulah kita belajar ilmu selain ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat untuk syariat dan agama kita di dunia dan di akhirat, kalaulah itu bukan pelajaran selain itu, maka sungguh kita pun akan merugi.
Kita belajar matematik nggak paham, rugi. Ya, kita belajar fisika tidak paham, rugi. Ya, kita belajar bahasa Arab nggak paham-paham. Apakah kita merugi, Ummahat? Ya, Merugi tidak? Kenapa Tidak. tidak? Kan sudah capek-capek. Energi, tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Kuota, kalau pakai kuota. Tapi nggak paham-paham, kira-kira rugi nggak? Enggak. bagian Kan udah dari berusaha. ikhtiar. Enggak. Udah berusaha. Nah, 5 aja. Kenapa? Yang penting kita Kenapa? Bagian dari ikhtiar dan sudah dicatat sebagai pahala oleh Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Karena yang Allah nilai adalah prosesnya. Ya, Allah akan memberikan ganjaran. Bukankah orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, terengah-engah, nafasnya, mahrajnya mungkin masih kurang. Kata Nabi SAW, ya, wa yatata'tahu fihi lahu ajran. Ya, yata'tahu, ya, artinya adalah terbata-bata. Ya, apakah orang yang terbata-bata dapat dosa atau nggak dapat apa-apa? Tidak, umat. Lahu ajran, lahu ajrani. Ia mendapatkan 2 pahala. Bukan 1, bukan tidak dapat sama sekali. 2 pahala. Gak bisa baca Quran, dia belajar, dapat 2 pahala. Semua yang kaitannya dengan ilmu agama akan bernilai pahala di sisi Allah. Ini yang jadi perbedaan. Kita belajar bahasa Inggris, nggak paham, ya rugi kita. Karena kita belajar bahasa Inggris untuk apa? Dunia. Ya, untuk dunia. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris untuk apa? Untuk bisa dakwah. Ya, saya punya rekan di Australia misalkan, di negara-negara non-Muslim berbahasa Inggris. Saya mau dakwah, belajar bahasa Inggris. Ya, maka lahu ajrun azim. Dapat pahala banyak, meskipun nggak paham-paham. Ya, ilmu yang terikat dengan ilmu syariat. Apalagi ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu penunjang untuk bisa memahami Al-Quran was sunnah. Sebuah keistimewaan dari bahasa Arab. Karena Allah memilih bahasa tersebut digunakan untuk kitab sucinya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pelajaran pada mukaddimah pada malam hari ini, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya kita lihat di negeri kita ada yang melakukan ritual ini, ritual itu mengatasnamakan agama. Lasabaquna ilaihi. Tentu yang lebih semangat mencari kebaikan adalah orang-orang terdahulu di kalangan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? sahabat. Sahabat. Ya, para sahabat yang paling paling semangat sedekahnya, paling semangat zakatnya, paling semangat ibadahnya. Harusnya mereka lebih dahulu melakukan hal tersebut dalam masalah ibadah kita bicara. Ya, yang mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah kecuali yang ada di pakaiannya, yang ada di badannya. Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Umar tak mampu untuk mengimbangi atau menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah sedekah. Berarti kan masalah ibadah itu luar biasa, mencari kebaikannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immatul arba. Tapi tak ada satupun mereka yang merayakan ya hari raya ya Idul Yatama. Ya, apa Idul Yatama, Umar? Hari Raya Anak Yatim. Hari raya anak yatim. Padahal mereka paling
getol untuk nyari sedekah, memberikan sedekahnya untuk apa? Anak yatim. Nggak ada. Ya. Nah, ini kaidahnya ya. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mungkin nanti bisa ummahat amalkan dan aplikasikan dalam ibadah-ibadah yang kita lihat di tengah masyarakat kita. Fahimtunna insyaallah? Insya Allah Pak Hilman. Insyaallah fahimna. Aina wasalna? Madza darsunal an ya akhwati? Pelajaran apa kita hari ini, malam ini? Al-Muyassar. Hmm? Al-Muyassar. Al-Muyassar, kelas. Syaraf. Kita bertasrif. Alaysa kadzalik? Harusnya pekan kemarin ya Al-Muyassar. Iya, tasrif. Harusnya tasrif pekan kemarin. Ya, Muyassar kalau tidak salah sudah ya Ummahat ya, 2 pekan yang lalu ya. Fil usbu'il madi Fil usbu'il madi utlah. yakni utlah. Ya, qabla usbu'il madi, sebelum sepekan yang lalu. 2 pekan yang lalu. Jurus dulu kok. Jurus dulu Go Ustaz. Oh, Durusulugoh ya. Berarti Iya. Al-Muyassar ya. Ya, kita sepakati nih Ummahat. Ya, ini kan pekan keempat mau Al-Muyassar, kita bertasrif atau ya implementasi Al-Qur'an. Mengimplementasi bahasa Arab ke dalam Al-Qur'an. Silakan. Ya. Gimana? Satu persatu mungkin Ibu Marwati, bagaimana? Masih itu Ustaz. Masya Allah. Ya. Ibu Nur Hikmah, Ibu Dian, Ibu Yordesanti, Ibu Marianti, Tasrif. Ibu Rahma. Tasrif? Baik. Ya. Sesuai dengan jadwalnya Pak Ustaz. Sesuai dengan jadwal tasrif ya. Tasrif Ustaz. Pekan Empat. keempat. Keempat ya. Ini kan pekan kelima Ini ya. ada 5 pekan. pekan Ustaz ya. Ada 5 pekan pekan. besok. Ya. Mungkin tasrif aja ya Ummahat ya. Agar Ya. kita Ustaz lah bahasa. Baik. Darsunal an kitab at-tasrif ya. Naam. Ya. Qabla an nabda ya. Sebelum kita mulai Ana ingin memberikan penjelasan yang lebih sederhana ya Ummahat terkait dengan kitab tasrif. Kitab tasrif ini seperti sebuah pohon Ummahat. Pohon biasanya ada apanya? Di bawahnya ini ada apa? Akar. Ada akarnya. Nah, ada akarnya. Ya, pohonnya besar ya, ada akarnya. Nah, lalu di akarnya, lalu ada batangnya, ada apanya nih? Batang. Namanya apa? Ranting. Ranting. Ada rantingnya, lalu ada apa? Buahnya ya. Ada daunnya. Daun. Ya, mohon maaf ya kalau gambarnya kurang bagus ya, bukan ahli Cakep gambar. Ustaz gambarnya. Ya. Nah, ada ranting, ada daunnya. Daun. Ya. Lalu ada apanya? Buah ya? Buah. Ada buahnya. Nah, jadi kita menganalogikan seperti sebuah pohon di mana ada cabangnya, ada akarnya. Anggaplah ini akar, ya. Ada akarnya. Nah, akarnya ini namanya adalah tasrif usul. Ya. Namanya tasrif al-usul. Ya. Tasrif usul itu apa sih? Tasrif usul itu adalah perubahan dasar. Ya. Perubahan dasar. Ya, tasrif usul. Nah, tasrif al-usul.
Nah, tasrif usul. Nah, perubahan dasar. Ya, kayak Umahat kan tadi akarnya ini jumlahnya ada berapa? Ada 12. Ya, ada 12. Akarnya ada 12 nih Umahat. Anggap aja ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau lihat halaman 42. Halaman 42, Al-Babul Awal, Tasriful Usul. Ya, ada 12 tuh tasrif usul. Apa saja? Fa'ala misalkan. Ya. Yaf, Yaf'ilu. yaf'ilu. Sampai akhir ada 12. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ila, taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, ini akar kan ada banyak cabang-cabangnya. Nah, itu mengambil apa? Air, ada pupuknya dan lain sebagainya, mengambil apa namanya yang ada di tanah, ya, diserap, lalu ada cabang-cabangnya muncul tuh cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya ini disebut dengan tasrif al-lughawi. Ya, tasrif lughawi. Ya, tasrif lughawi. Ya. Yang mana tasrif lughawi itu? Kalau Umahat lihat di Artinya apa? Tasrif tasrif lugawi. lughawi adalah perubahan ya secara bahasa. Ya, kalau bahasa kitanya ya, kita rubah nih dengan pemahaman kelas ba ya. Perubahan cabang. Kalau ini perubahan dasar, ini perubahan cabang. Lughawi, cara bahasa ataupun cabangnya. Nah, cabangnya ada rantingnya, ada pohon, ada daunnya, ada bunganya, rantingnya juga ada jenis-jenisnya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bercabang lagi. Nah, yang mana sih tasrif lugawi? Ya, tasrif lugawi itu di bawahnya tasrif usul. Tasrif lugawi itu ada 12 juga. Ya, yang pertama tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, ini cabang yang pertama di sini. Tasrif fi'il mudhari ma'ruf ada di sini. Contohnya apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, saya tulis di sini ya. Ini cabangnya fa'ala, ya. Fa'ala, fa'alu. Nah, ini namanya tasrif lugawi. Ya. Atau cabangnya. Kan kita sudah tahu nih, tasrif usulnya fa'ala. Ada ya, di urutan pertama Umat halaman 42. Sudah bisa terlihat Umat? Kelas. Falas, ya. Nah, ketika sudah terlihat fa'ala, fa'ala masuk nih ke sini, cabangnya naik ke atas, baru ada akarnya. Akarnya apa? Akarnya, batangnya masuk ke apa namanya? Rantingnya, lalu masuk ke daun. Nah, di sini namanya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, fa'ala, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Jadi tasrif usul itu adalah perubahan dasar. Perubahan dasar ada berapa totalnya? 12. 12. Dari 12 itu akan dispesifikan menjadi tasrif lugawi. Atau bahasa kitanya, fa'ala ini cabangnya apa saja? Yaf'ilu cabangnya apa saja? Ya. Fa'lan cabangnya apa saja? Oh, fa'ala cabangnya yang ini nih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ada 14 kata. Ya, Umahat bisa lihat, Ibu Dian bisa lihat di tasrif fi'il madhi ma'ruf. Kelas? Kelas. Ya. Ya.
Ini untuk bisa lebih paham ya, karena kita coba di beberapa kelas, alhamdulillah mereka bisa memahami dengan baik ya dengan contoh ini syajarah ya. Dari akarnya fa'ala, ada akar lagi yaf'ilu. Nanti cabangnya naik ke atas, fa'ala berarti fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, itu baru satu cabang dari fa'ala. Nah, cabang yang kedua ya dari dasar yang kedua adalah yaf'ilu. Yaf'ilu cabangnya yang mana? Di bagian bawahnya fi'il madhi, namanya fi'il mudhari' ma'ruf. Ya, ada yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Nah, sampai akhir. Nah, kalau Umahat lihat, ada perjelas lagi ya. Ini kan ada tulisannya ya, ada bukunya nih, Umahat. Ya, fa'ala ini akarnya, cabangnya yang ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Yaf'ilu akarnya, cabangnya, rantingnya yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Ya, kalau kita dulu di pesantren digarisin Umahat. Fa'ala digarisin ke sini. Yaf'ilu tarik garis ke sini. Ya, ini cabangnya. Ya, ini pusatnya di sini. Ya, kalau Umahat ya apa namanya? Belanja gitu kan enaknya beli di pusat apa di cabang, Umahat? Pusat. Di pusat ya. Di pusatnya. Ya. Nah, di pusatnya lebih bagus kan, lebih lengkap ya. Nah, yaf'ilu. Nah, pusatnya fa'lan. Cabangnya fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nah, fa'ilun cabangnya yang ini. Berikutnya, garis lagi. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, seperti itu. Terus berikutnya. Ya, jadi ada 12 gerai, masing-masing ada cabangnya. Ya. Nah, analoginya jadi banyak nih, Umahat. Ya, tokonya Fa'ala. Ya. Cabangnya ada di Jakarta, di Bogor gitu ya, di Surabaya. Total ada 14 cabang Fa'ala itu. Ya. Yaf'ilu juga cabangnya ada 14. Fa'lan cabangnya cuma 3. Ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ya. Terus fa'ilun cabangnya ada berapa Umahat? 6. 6. Ya, lumayan banyak 6. Lalu maf'ulun cabangnya ada 6. 6 juga. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Nah, terus ada if'il. If'il cabangnya ada berapa? 6. 6 juga. If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Oh, bedanya apa? Kita nggak usah bedakan dulu. Yang penting tahu dulu. Ya, antara dasarnya dengan cabangnya. Antara pusat dengan cabangnya. Polanya harus tahu dulu. Ya, kita tidak membicarakan arti. Polanya dulu aja. Fahim tunan insyaallah? Fahimna. Insyaallah. Ya, Ini tuh ya. Baik. Lalu ada la taf'il. La taf'il cabangnya ada berapa? 6. 6 juga. La taf'ila, la taf'ilu. ya, La tadi ke taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Nah. Lalu ada maf'ilun. Cabangnya berapa? 3. 3. Sedikit. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Ya. Lalu maf'ilun yang kedua. Ada 3 juga. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Sama. Nah, itu terus kalau sama kenapa ada perbedaan? Nah, nanti pertanyaan itu nanti akan kita jawab satu persatu. Ya. Kebingungan nanti akan ada jawabannya. Ya. Pertanyaan
pertanyaan yang membuat kita bingung nanti ada jawaban nanti insyaallah. Lalu mif'alun. Cabangnya ada Ada berapa? 3. 3. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Ya. Lalu fu'ila. Fu'ila punya cabang. Ada berapa cabangnya? 14. 14. Sama dengan fa'ala. Ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu sampai akhir. Dan yuf'alu ada berapa cabangnya? 14. 14 juga. Ya. Sampai di sini pahim tuna insyaallah. Tahu. Insya Allah. Insyaallah. Ya. Ketika kita sudah tahu mana yang pusat, mana yang cabang, maka berikutnya kita akan rapel nih Ummahat dengan pembahasan yang lebih sederhana dan dapat dipahami, tapi materinya mencakup dan menyeluruh. Ya. Di sini Ummahat harus minimal harus tahu pusatnya dulu. Ya. Cabang dengan pusat ya harus lebih mengerti pusatnya dong. Cabangnya di Bogor, pusatnya di Jakarta. Lengkapan di mana? Lengkapan di mana, Ummahat? Pusat. Iya, maksudnya misalkan cabangnya di Surabaya, pusatnya di Bogor. Lalu lengkapan di mana? Bogor. Di Bogor. Bogor. Ya, pusatnya ya. Nah, sekarang kita akan coba di sini bab pertama. Ya. Bedanya apa dengan bab pertama, bab kedua, bab ketiga? Ya, bab pertama dan bab kedua kita langsung belajar Ummahat. Ya, afwan. Lebih mudah untuk dipahami. Ya. Fa'ala. Fa'ala Ilu. yaf'ilu. Ya. Sudah dibahas belum fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il Ummahat? Nah, ulangi ya. Kalau belum, kalau sudah, Anda ulangi. Ya. Di dalam bahasa Arab kata kerja itu asal muasalnya dari 3 huruf. Yang pertama huruf apa ini namanya? Fa fi'il. Fa. Ya, kita sebutnya fa fi'il. Fa di pada fi'il. Lalu ada huruf apa berikutnya? Ain. Ain. Ain fi'il. Berikutnya ada Lam fi'il. lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, kalau yaf'ilu yang mana fa fi'ilnya? Fa. Fa. Ini fa, betul. Fa. Nah, ain fi'ilnya harokatnya apa? Kasrah. Kasroh. Lam fi'ilnya harokatnya apa? Dhammah. Dhammah. Ya, kita sudah tahu ya. Ya, contoh lain, doroba yadribu. Doroba yadribu. Ya, doroba. Nah, fa fi'ilnya yang mana? Huruf apa? Do. Ain fi'ilnya huruf apa? Ro. Ro. Lam fi'ilnya huruf apa? Ba. Ba. Nah, kita kan nggak tahu nih. Misalkan lihat di kitab gundul, tulisannya huruf dot, ro, dan ba. Harokatnya apa ya? Ikuti yang ini. Fa fi'il harokatnya apa? Fathah. Fathah. Tambahin fathah. Ain fi'il harokatnya apa? Fathah. Lam fi'il? Fathah. Fathah. Ya. Jadi doroba. Nah, berikutnya tinggal kita lihat yaf'ilu. Wazannya yaf'ilu. Berarti apa? Yadribu. Yadribu. Ribu. Ya. Disesuaikan dengan apa? Harokat Yaf'ilu. yaf'ilu. Ya. Harokat yaf'ilu. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini baru bab 1 Ummahat. Fa'ala yaf'ilu.
berarti bonus bab kedua adalah fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Ya. Apa bedanya? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Bedanya apa ya? Ainnya Sepertinya dong. sama. Sama ain fiilnya juga. Ain fiilnya harokatnya apa? Doma. Domah. Itu ada pada bab kedua, Umar. Contohnya nasoro yansuru. Ada yang tahu nasoro yansuru? Menolong. Idza jaa nasrullah, nasoro yansuru. Ya, misalkan Umahat lagi nyari nasoro yansuru. Pakainya wazan ini fa'ala yaf'ulu. Doroba yadribu berarti pakai wazan nomor bab pertama fa'ala yaf'ilu. Ya, sebegitu mudah kalau kita tahu polanya. Ya, pahim tunan insyaallah. Insyaallah. Yang kedua. Ya, baru bab 1 dan bab 2. Apakah perbedaannya bab 1 dan bab 2 hanya pada fi'il mudhari'nya? Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu? Iya. Ya. Di- Bonus Mana tambahan. Fi'il amrnya juga, Umar. Fi'il amr apa fi'il amr? Artinya perintah. kata perintah. Yaf'ilu itu kata perintahnya if'il. Kalau yaf'ulu Uf'ul. uf'ul. Ya, uf'ul. Ya. Jadi ummahat kalau ain fiilnya kasroh, nih, ini kan ain fiil nih kasroh, maka huruf depannya pada fiil amr juga kasroh, ngikutin. Ini rumus nih. Misalkan doroba yadribu, berarti apa kalau fiil amrnya? Idrib. Ya. Nasara yansuru. Unsur. Masya Allah. Ya. Tahu ya unsur periodik ya? Ya. Periodik kimia ya. Unsur itu bahasa Arab, Umar. Campuran. Ya. Apa unsur? Dalam bahasa Indonesia unsur apa? Campuran paduan. Ini orang Indonesia bukan sih di sini? Nggak ada ya orang Indonesia ya? Oh, itu. Jet yang tercampur ya. Hah? Perpaduan. Iya. Campuran. Ya. Apa Mahat? Unsur. Hah? Ini kita tungguin ini tadi. Unsur. Iya. Ya. Unsur itu adalah bagian terkecil. Dari suatu benda unsur. Ya kan? Tapi dalam bahasa Arab unsur itu adalah bagian yang membuat kita tertolong. Ya. Maksudnya apa? Bagian yang membuat kita tertolong. Karena dengan unsur kita bisa mengetahui perubahan-perubahan. Ya. Kayaknya itu bagian dari yang bisa kita yang mudah yang bisa tertolong gitu ya. Ya. Karena korelasinya demikian. Ya.
Unsur kimia kita bisa tahu H2O, CO2 gitu ya. Nah, itu bisa membantu kita untuk apa? Untuk ya bereksperimen, untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Fahimtum insyaallah? Assalamualaikum. Akhirnya insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Hal min soal ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan Ummahat, ada yang Ustadz, ditanyakan? aku bertanya Ustadz, Nah, kalau tadi kan perubahan-perubahan yang bab 1 sama yang bagian 2-nya itu ya, itu ada mempengaruhi dengan arti atau makna gitu nggak sih Ustadz? baik. Ya. Bab 1 sampai bab 6 tidak terpengaruh. Ya, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya harokat saja. Ya, hanya harokat saja. Dan ada apa ya bahasa kita? Jenisnya. Jenis fiil ya. Yang bisa kita pahami adalah di bab 6 Ummahat. Ya. Ummahat lihat di halaman berapa? Halaman berapa ya? Ya. Bab 6 itu di halaman 58. Bab 1 sampai bab 5 itu random. Ya. Enggak nentu. Ya, tidak ada bentuknya, tidak ada jenisnya. Kecuali bab 6. Bab 6 ini jenisnya adalah sifat, kata kerja, ya kata sifat yang yang akarnya itu dari kata kerja. Ya, agak susah juga ya, karena dalam bahasa Indonesia nggak ada kata sifat jadi kata kerja. Ada nggak kata sifat jadi kata kerja? Bisa ya? Ada ya? Besar, membesarkan, gitu ya. Bagus, membaguskan. Kalau membaguskan dengan bagus beda. Beda. Melakukan perbuatan bagus dengan membaguskan beda. Jadi bab 6 itu berkaitan dengan kata sifat yang dirubah menjadi kata kerja. Nah, bingung. Misalkan mulia. Mulia sifat bukan? Sifat. Iya, terpuji sifat. Kalau kata kerjanya apa? Mulia. Muliakan. Muliakan. Memuliakan. Memuliakan. Pakai me dan kan. Sedangkan me dan kan itu ada sendiri. Kan. Kata kerjanya ada lagi. Ya. Ya, jadi artinya mulia, memuliakan, bukan memuliakan di bab 6 ini. Ya, artinya adalah kalau kemuliaan bukan kata kerja. Dia telah mulia. Dia sedang mulia. Nah, itu yang terjadi dalam bahasa Arab. Ya. Adanya distorsi yang berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya. Bukan penyimpangan ya bicaranya. Ya, karena bahasa Indonesia lemah mungkin ya. Jadi ada perbedaan yang benar-benar signifikan. Bab 6 ini paling beda. Ya. Jamil apa jamil Umahan? Bagus. Bagus. Kata kerjanya adalah jamula. Jamul tuh aku bagus. Aku setelah bagus. Nah, bingung ya bahasa Indonesia ya artinya. Ya. Koribun apa koribun? Dekat. Dekat. Ya. Koruba yakrubu. Akrubu. Aku sedang dekat. Akrubu. Ya. Ba'idun apa ba'idun? Jauh. Jauh. Kata kerjanya ada. Kata kerjanya jauh juga. Aku telah jauh. Menjauh. Ya. Menjauh boleh, tapi kalau menjauhkan bukan.
Ya, kalau menjauhkan itu ada kata kerja yang berbeda. Ya, jauh menjauh mungkin bisa, tapi kalau menjauhkan tidak bisa. Ya, mendekat dengan mendekatkan sama beda, Umar. Beda. Saya mendekat ke arah Bogor. Saya mendekatkan ke arah Bogor. Beda ya. Beda. Ya, beda. Gitu ya. Nah, mau tidak mau kita harus belajar bahasa Indonesia juga, Umar. Ya, agar tidak terkecoh ya dengan kitab tasrif ini. Pahim tunan insyaallah. Akhirnya insya Allah. Nah, Insya Allah. nah, kita coba nih Umahat latihan ya. Halaman 46 Umahat. Masih bab 1 al-amthilatu. Contoh-contoh al-amthilah. Ini kan banyak penjelasannya menggunakan bahasa Arab Melayu. Jadi kita lewatkan ya. Kita lewatkan yang bahasa Arabnya saja, al-amthilah. Ada kasaro. Kasaro. Kasaro apa? Yaksiru. Ya. Ya, kasaro yaksiru. Kasaro banyak. Apa kasaro artinya? Banyak. Pecah, rusak. Kalau banyak Oh. tuh kasuro sa itu. Oh, Pecah, rusak. Maksurun. Pecah, rusak, maksurun. maksurun. Maksurun itu adalah maf'ulnya, ya, objeknya. Kasaro yaksiru kasran. Kasirun maksurun. Iksir la taksir. Maksirun maksirun miksarun. Kusira yuksaru. Ya. Nah, ini adalah fiilnya. Wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Wazan itu timbangan. Patokan. Kasaro yaksiru. Patokannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Sahih. Gosala yagsilu. Ya. Fa'ala yagsilu Gosala. kan? Gosala yagsilu. Apa gosala Umahat? Mencuci. Mandi, mencuci. Cuci, mencuci. Mencuci. Ya, mencuci. Kotofa yaktifu. Memetik. Di sini tulisannya petik, memetik. Memetik. Ya. Hamala yahmilu. Hamlan apa? Membawa. Mengangkut. Di sini angkat ya. Membawa ini bahasa Melayu ya. Diartikan membawa ya. Membawa ya. Jala saya jelisu julusan apa? Duduk. Sahih. Nah, duduk dengan menduduk kan beda Umahat. Kata kerjanya nanti. Ya, bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Ada duduk, mendudukkan, saling duduk-duduk. Nah, beda tuh. Ya. Nanti ada 3 tingkatan Umahat. Ya. Membawa, membawakan, saling membawakan. Mencuci gosala. Ya. Mencucikan gosala. Panjang. Ya. Afwan. Agsala yugsilu. Mencucikan. Ya. Saling mencuci gosala yugasilu. Mencuci saling mencuci. Ya, saling mencuci. Saya saling mencuci dengannya. Ya. Failnya ada 2. Yang ya. Nah, belum lagi apa? Mencuci diri sendiri. Namanya apa? Igtasala.
Ya, Ummahat nanti belajar istighfar. Istighfar, Ampun, Meminta ampun. meminta ampun. Istighfar itu meminta ampun. Dari kata ghafara, mengampuni. Beda tuh mengampuni, mengampunkan, ya, dan saling mengampuni, dan yaitu meminta ampunan. Nah, ya, artinya ada minta ampunan, minta pertolongan, minta mencuci. Beda lagi. Minta mencuci maksudnya apa? Mandi. Mandi. Igtasala jadinya. Istaghfara, istaf'ala. Banyak sekali ummahat fi'il itu. Jalasa, apa arti jalasa? Duduk. Duduk. Mendudukkan, ajalasa. Ya. Saling duduk, jalasa. Ya. Ghafara tadi udah ya, tadi ghafara. Ya. Halaka, apa halaka? Yahliku. Binasa. 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 Binasa, celaka, binasa. Beda lagi dengan membinasakan, beda lagi tuh. Ya. Hadzafa, apa hadzafa? Buang sebenarnya. Buang. Ya. Buang. Membuang. Hadzafa. Membuang atau buang ya, hadzafa. Membuangkan beda lagi. Saling membuangkan beda lagi. Minta membuang beda lagi. Ya, minta membuangkan beda lagi, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu baru satu bab. Ya, satu bab contohnya tuh ummahat. Ya. Nah, kalau sudah tahu contohnya enak, tinggal mengikuti wazannya. Nah, ini semua yang ada di ummahat ini dari atas sampai bawah, dari halaman 42 sampai 43, ini contohnya. Tinggal ummahat tempel ya kata kerjanya. Gosala jadi fa'ala. Yaf'ilu yagsilu. Fa'lan goslan. Fa'ilun gosi. Silun. Maf'ulun magsu. Magsulun. Mahsulun. If'il Igsil. la taf'il Lataksil. Latagsil. la tagsil. Maf'ilun Magsilun. magsilun. Magsilun maf'ilun juga. Magsilun. Mif'alun Migsalun. fu'ila Gusila. Busila. yuf'alu Yugsalu. 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 Itu baru tasrif usul. Tasrif lugawi tinggal gak ikuti aja. Gosala, gosala, gosalu. Lalu. Kasarok, kasarok, kasaru. Ya. Ini juga sama semua. Nah, itu dia nanti yang akan kita latih. Tidak dituntut untuk hafal, ummahat. Kalau yang dituntut untuk hafal tuh anak SMP, pesantren, anak SMA, pesantren, ya, yang biasa megang buku, yang biasa megang penggorengan, panci, wajan, jangan dihafal. Pahim tuna, insyaallah. Insyaallah Ustaz fahimna. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin. Ada yang ditanyakan ummahat? Pak Ustaz, Ya, Ghafara artinya apa, Pak Ustaz? Ghafara. Di sini ada ya Ghafara. Apa Ada artinya yang ummahat? Mengampuni. Mengampuni. ini maafan Pak Ustaz, ini sebelahnya tulisannya ternyata arti Indonesianya ya. Iya betul. Ini bahasa Arab Melayu. Bahasa Melayu. Iya tadi saya bingung ini apa gitu. Pas Iya. jalasa kamu duduk, duduk. Dulu. Ini bahasa Arab Melayu. Jadi bukan bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau Ghafara ini gimana bacanya Pak Ustaz? Apa? Mengampuni. Titik 3 pada huruf jim, huruf h itu adalah eng dibacanya.
Oh, Nah, itu ah, kita bukan ranah kita, ya ya, pusing aja nih. Jadi ya, ampunan ya bukan Gopal ranah Ustaz. kita, ya. Yang kita cari adalah yang bahasa Arab lah, Iya. seperti itu. Ya, Itu Gopal baik. artinya ampunan Pak Ustaz ya. Mengampuni, Oh, mengampuni. mengampuni. Ya, oh iya. Nah, Pusing juga Ustaz. jangan pusing, Ibu Dian, ya, jangan pusing, ya. Kalau pusing sesaat nggak apa-apa, tapi jangan pusing terus-terusan ya. Nah, Ya, ya. kalau enggak. Ustaz, kalau ini Ustaz Afan mau nanya, Hmm. semua kata itu bisa dimasukkan ke semua wazan, misalnya kayak tadi. Enggak kan ya Hmm. Ustaz ya? Hmm. Kayak misalnya Ghafarah, Hmm. biru berarti ya. Betul, iya betul. Ghafara yaghfiru. Berarti kan ini wazannya banyak. Hmm. Misalnya Ghafarah itu bisa masuk ke tiap wajan gitu. Betul. Nah, wazan tuh yang ini ya, Ummahat, yang tasrif usul, tasrif logawi. Nah, itu namanya wazan. Ya, semua fiil ya itu bisa masuk ke yang namanya tasrif bab pertama ya. Nah, ini yang contoh yang tadi tuh telah dijelaskan. Ada berapa contoh nih? 6, 7, 8, 9. 9 contoh. Ya. Terus kalau yang lain gimana? Di bab lain. Ya. Zahaba, yadhabu, fa'ala yaf'alu, babnya berbeda. Nasara yansuru, babnya berbeda. Nah itu maksud saya itu Ustazah. Ustazah dia apa? Ya. Maaf. Ya. Babnya berbeda. Masuk ke wazan-wazan ke tiap wazannya itu. Iya, bagaimana kita mencari tahunya? Ya, Iya. itu harus Latihan ya. latihan atau dibiasakan. Ya. Jadi nggak bisa Dan main asal masuk aja gitu. Misalnya. nggak bisa main asal masuk saja. Tapi ada tapinya. Setiap bab yang berbeda itu hanya fiil mudhari dan fiil amr, ya, dan fiil nahi. Hanya itu aja. Ya, fa'ala yaf'ilu, fa'ala semua fa'ala. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 fa'ala. Meskipun nanti ada bab yang kelima itu beda. Ya. Jadi yang berubah itu hanya sedikit ya, Umar. Secara umum hanya sedikit. Ya, perbedaan bab pertama sampai bab 6. Kenapa harus ada bab 1 sampai bab 6 dibedakan? Ya, kalau ada pertanyaan begitu, maka jawabannya inilah yang namanya bahasa Arab. Cabangnya banyak. Ya. Satu kata kerja itu cabangnya ada banyak. Kita mau pakai cabang bab berapa? Bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 6. Itu baru yang 3 huruf, Ummahat. Nih, baru 3 huruf. Ya. Fa, ain, lam, fa'ala. Belum yang 4 huruf, 5 huruf. Nah, ini namanya fi'il sulasi. Kenapa disebut dengan fi'il sulasi? Karena jumlah hurufnya ada berapa? Ada berapa, Ummahat? 1, 3. 2, 3. 3. Ya. Karena hurufnya ada 3, Ummahat. Ini hurufnya ada 3, cabangnya ada 6. Ya. Cabangnya ada 6. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Bab 1 baru kita pelajari ini loh. Fa'ala yaf'ilu, if'il. Fa'ala yaf'ilu, ikuti yang ada di buku. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ila, taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Itu baru tasrif yang usul, dasarnya, akarnya, induknya, pusatnya. Tasrif cabangnya apa? Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, sampai akhir yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, sampai akhir. Ya, itu baru cabang. Ya. Seperti itu. Kalau Ummahat tahu labirin ya? Tahu labirin, Ummahat?
Iya, oke, ya. betul. Atau rumah kaca ya Ummahat. Nggak tahu, rumah yang ada kacanya, tahu rumah kaca ya? Ya. Nah, kalau nyasar bisa nabrak kaca gitu ya. Labirin kalau nyasar, wah, harus balik lagi, Muter-muter. muter-muter kayak puzzle loh Mahat. Yang suka puzzle gitu ya. Ya. Ini bab pertama, bab kedua sampai bab ke-6. Pada bagian pertama. Ya. Harusnya bukan pusing, harusnya ini menantang loh Mahat. Wah, ini menantang. Nanti insya Allah nanti akan kita jelaskan ya dengan analogi yang lebih kompleks lagi ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ana boleh berikan tugas Ummahat? Boleh Ustaz. Boleh ya. Baik. Tugasnya mudah Ummahat. Ya. Ummahat mencari ya, kata ya yang berkaitan dengan kata kerja gofaro. Gofaro. Atau yang semisal dari gofaro. Gofaro yagfiru, gufron, gofirun, magfurun, igfir, la tagfir, magfirun, migfarun. Ya, gufiro yugfaru. Nah, mencari kata gofaro di dalam ayat Al-Quran. Ya, iseng-iseng aja Ummahat cari kata gofaro dalam ayat Al-Quran. Nggak harus harokatnya sama. Tidak harus sama. Yang penting ada huruf goin, fa, dan ro dalam satu kata. Perlu kasih contoh? 3 huruf ya Ustadz ya? Nggak Boleh lebih. ada tambahannya depan boleh. Boleh, depannya Boleh. boleh, tengahnya Yang penting boleh, ada Wazannya sampingnya apa? boleh. Yang penting ada huruf Ya, wazannya goinnya, boleh, boleh. fa-nya, dan ro. Fa, ro. Wazannya Oh, ya. bebas. Bebas. Iya, Ya, kita bang, bahas Ustadz. nanti insya Allah. Mohon diingatkan Ummahat. Ya, pekan depan kita bahas tugas-tugas Ummahat. Anda berikan contoh ya. Ya. Oh, usah, Ustadz. Hah? Enggak usah. Contoh aja, nggak apa-apa ya. Dikasih contoh. Misalkan bukan juz 30, bukan dari surat yang lain ya. Kalau tidak salah di surah An-Nisa ya. Di situ ayatnya adalah wa may yaghfiru dzunuba. Nah, wa may yaghfiru. Yaghfiru. Wa may yaghfiru. Yang penting ada huruf goin ya. Fa dan ro. ro. Ada tambahannya iya. Nanti kita bahas nih namanya fiil apa. Nah, atau kata istaghfiru. Ya. Igfirli misalkan. Udah Ustadz, ntar Oh iya. dicontoh semua. Tapi kan harus ditulis ayatnya ya. Ayatnya ditulis. Oh, ayat ditulis. Ya, ayatnya ditulis. Diirabkan juga Ustaz. Boleh ya, dijelaskan mana. Tapi yang utama ini ya. Ini namanya fiil apa? Ini fiil atau bukan? Ya. Seperti itu. Fahim tunah insyaallah. Insyaallah. Insyaallah paham nah Ustadz. Ya, biar langsung praktek Ummahat. Kalau nggak begitu, ya kita akan begini-begini saja. Kita harus Kalau ada misalnya perubahan. gini Ustadz, kalau ada kan tadi Ustadz bilangnya yang penting ada huruf
ro, fa sama ro. Ya, Kalau dalam misalnya satu kata. ketambahan Mm-mm. berubah menjadi isim, itu boleh nggak? Mm-mm. Misalnya Boleh, ampunan. Ampunan boleh, kan dia bentuknya isim ya Ustadz ya, bukan boleh, fi'il, betul, kan? betul, boleh. Boleh ya? Kan boleh. Yang penting ada Oke. go, faro, asal katanya. Ya, berarti nggak mesti fi'il ya Ustadz ya? Nggak harus fi'il. Ya, Masdarnya atau isimnya, isim isimnya. Iya. apa, ya. Nah, Oke. makanya nanti dibahas. Tugas Ummahat nanti akan kita bahas. Ini masuk gak kepada akar kata yang gofaro ini? Gofaro yaghfiru. Nah, ya. Di mana polanya? Letaknya di mana? Nanti kita bahas. Mohon diingat. Baik. Hal min soal? Maafi soal. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan pada pelajaran kitab tasrif ini ya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengaplikasikan ilmu ini ya ke dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan kita bisa memahami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ummahat. Dan mohon maaf sekali lagi terkait dengan jahiza ataupun reward pada bulan lalu. Qadarullah sepertinya datanya hilang semua karena handphonenya rusak ya beserta isi-isinya. Jadi mohon maaf ummahat, kemungkinan kita akan memberikan reward pada bulan ini ya, akan diinfokan di bulan Agustus dan rekapan dinilai dari bulan Juli. Ya, jadi sekali lagi untuk reward ataupun jahiza pada bulan lalu kita tiadakan, diganti dengan bulan ini insyaallah ta'ala. Pahim tunna insyaallah? Ya, pahimna insyaallah. Baik. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz.